Pada video kali ini, saya akan membuat demonstrasi kontekstual berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk yang pertama, saya akan berbicara atau sharing-sharing dengan Kepala Sekolah SD Negeri Gambar, yaitu Ibu Sula Rositi. Dan yang kedua, saya berencana akan mewawancarai atau sharing dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Nambo Ilir, Ibu Haja Umi Kurniasi. Saksikan video saya selengkapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bincang-bincang atau sharing dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Gambar, Ibu Sula Rositi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Dengan segala kesibukan Ibu bisa menyempatkan waktu untuk kita diskusi dan sharing-sharing terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Baik Ibu, kita langsung saja. Boleh Pak. Yang pertama, selama Ibu menjadi seorang pemimpin suatu lembaga atau kepala sekolah, pasti sering menemukan yang namanya kasus-kasus atau permasalahan terkait dengan guru ataupun dengan siswa, begitu ya. Kira-kira Bu, untuk mengidentifikasi hal-hal atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan seperti apa Bu? Baiklah, terima kasih Pak Suherman. Ibu akan jawab. Ibu sebagai seorang kepala sekolah atau sebagai pimpinan dalam suatu lembaga pendidikan pasti akan menemukan berbagai kasus atau permasalahan. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahpahaman dan pengambilan keputusan yang salah. Cara saya sebagai pimpinan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan. Setelah itu permasalahan tersebut harus dikomunikasikan dengan yang lainnya. Setelah itu beberapa hal bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu kita perlu sebuah kasus yang berbenturan dengan masalah tersebut. Yang berbenturan dengan itu baik yang melanggar hukum atau keduanya, dan norma-norma yang berlaku atau melibatkan ketidaknyamanan sosial. Dan jika kasus diidentifikasikan, baik itu kasus dilema etika ataupun sebaliknya, ya, jika syarat-syarat di atas tersebut ya tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral gitu ya. Ya. Baik Ibu, luar biasa gitu ya ketika Ibu mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi. Kemudian Ibu, dari kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi tersebut, bagaimana sih Ibu menjalankan sebuah keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang dua kasus itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu Ibu? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama, Pak Herman. Ya, siap. Membenturkan faktor apa atau pihak mana? Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang? Mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, atau berdampak yang saat ini atau sampai seterusnya. Begitu. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian dari kasus-kasus yang ada tersebut, dari Ibu mengambil keputusan, menjalankan sebuah keputusan, kira-kira langkah atau prosedur bagaimana sih Bu yang akan Ibu lakukan begitu? Kalau
pribadi ibu ya, dengan suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran tersebut ya. Dan yang paling kecil mudaratnya juga dan besar yang manfaatnya juga, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik juga, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli kita. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluang. Lalu, buatlah keputusan tersebut. Kemudian ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu, dan insya Allah ya, dalam bimbingan ilahi Robi, keputusan yang Pak Herman ambil itu adalah keputusan yang benar-benar bertanggung jawab. Luar biasa Ibu, dari langkah-langkah atau prosedur yang Ibu sudah lakukan tadi, ya pasti ada yang namanya efektif tidak efektif begitu Bu ya. Ya. Nah kira-kira selama ini gitu ya, dari pengambilan keputusan yang Ibu ambil, yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, seperti apa sih Bu gitu? Kalau menurut Ibu pribadi, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika adalah efektif, yang perlu dilakukan adalah benar, menyederhanakan pokok permasalahan, dan membangun kebijakan tersebut. Luar biasa Ibu, saya kembali bilang luar biasa karena memang dari langkah-langkah, kemudian keefektifannya begitu ya. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak yang dapat menerima sepenuhnya ya, prosesnya untuk dapat memahami sebagaimana orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap kita istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati semua. Baik Ibu, dari langkah-langkah atau prosedur, kemudian keefektifannya, dan selanjutnya tantangan, kira-kira Ibu selama ini punya tata kelola atau jadwal tertentu tidak Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa jika Ibu mempunyai jadwal atau tata kelola tersebut? Kalau untuk mengambil sebuah keputusan tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, seperti tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut ya, diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif untuk semua keluarga sekolah ini. Baik Ibu. Nah dalam pengambilan sebuah keputusan gitu ya, tentunya Ibu adalah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Ada tidak Bu orang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu begitu? Harus komunikasi yang baik dengan semua warga. Itu karena komunikasi itu akan menyelesaikan kasusnya. Untuk pengelolaan emosinya yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan, karena sebagai seorang pimpinan menjadi faktor mempermudah dan membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Ibu, nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi begitu ya, dari mulai identifikasi, kemudian langkah-langkah atau prosedurnya, kemudian tantangan juga, jadwal, dan yang terakhir tadi faktor yang bisa membantu atau mempermudah Ibu. Nah dari semua hal tersebut, kira-kira Bu, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam hal mengambil keputusan dilema etika tersebut Ibu? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka dalam mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal terlebih dahulu.
dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar, harus lawan dengan benar juga untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa kita ambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Baik, Ibu. Wah, sungguh luar biasa ini, Bu. Dari sharing-sharing Ibu terkait pengambilan keputusan, saya salut. Mungkin nanti saya akan banyak belajar kepada Ibu tentang, nanti akan lebih bagus lagi Pak Herman, harus semangat. insya Allah Ibu. Ya, nanti kita akan lebih sharing lagi dalam hal pengambilan keputusan menggunakan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, mungkin sharing kita cukup sekian aja. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Herman. Demikian teman-teman sharing kami dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gabar, Ibu Sula Rositi. Sungguh luar biasa apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Semoga menjadi pembelajaran dan menjadi motivasi buat kita semua dalam hal pengambilan keputusan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita mulai di wawancara yang kedua dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Nambolir, Kecamatan Kibin. Ya, di tengah-tengah kesibukan beliau bisa menyempatkan waktunya membersamai saya untuk sharing-sharing tentang pengambilan keputusan. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan Ibu bisa menyempatkan waktu membersamai saya untuk sharing-sharing tentang pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Pak. Baik Ibu, kita santai aja gitu ya. Intinya saya ingin tahu lebih banyak sharing-sharing tentang pengambilan keputusan yang menggunakan 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 tahapan pengambilan keputusan. Baik Ibu, kita mulai saja. Mungkin sekian lama Ibu menjadi seorang kepala sekolah, kemudian atau juga menjadi ketua lembaga pendidikan gitu, pasti ada yang namanya kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kira-kira bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik Pak, kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah itu Pak, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur-unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan. Dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan, artinya akan ada solusi ya Pak ya, hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif keputusan, khawatir ada yang negatif, dan memaksimalkan potensi positif dan keputusan. Baik Ibu, luar biasa ketika Ibu mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral begitu. Kemudian Ibu, setelah Ibu identifikasi dilema etika atau kasus-kasus yang terjadi, kira-kira bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan-kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Ibu? Ya Pak, pengambilan keputusan terkait dengan hal tadi atau tersebut ya Pak ya, saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Selalu koordinasi Pak. Baik. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikatornya serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder Pak. Stakeholder internal tentunya jika berkenaan dengan hal-hal internal.
Baik, Ibu. Jadi intinya komunikasi gitu Bu ya. Komunikasi, Baik, koordinasi. selanjutnya Ibu, dalam menentukan keputusan tersebut tentunya Ibu melaksanakan yang namanya langkah-langkah atau prosedur begitu ya yang dilakukan. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa sih yang Ibu lakukan selama ini begitu? Iya Pak. Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job Ya. atau unit kerja apa. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut tentunya ya Pak ya. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Luar biasa langkah-langkah yang Ibu lakukan gitu ya selama ini. Kemudian Ibu dalam melaksanakan sebuah pengambilan keputusan pasti ada yang namanya efektif tidak efektif begitu ya. Ya, Bu. Nah, selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika seperti apa Bu? Hal-hal yang dianggap efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika Pak. Baik. Nah, selain keefektifannya gitu ya, pasti ada yang namanya tantangan lah gitu. Tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan. Kira-kira yang selama ini Ibu hadapi tantangan seperti apa Bu? Tantangan ya Pak. Tantangannya ada pada tataran Pak. Menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang sesuai ya Pak yang ada di sekolah. Baik Ibu, ya intinya setiap keputusan pasti ada yang setuju dan tidak setuju gitu ya. Baik, selanjutnya dalam pengambilan keputusan tersebut kira-kira Bu yang selama ini Ibu jalani gitu ya, ada nggak sih tata kelola atau jadwal yang Ibu tentukan gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika begitu Ibu? Silakan. Ya Pak, untuk jadwal tertentu tidak ada Pak. Akan tetapi substansinya dan urgensinya sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik. Tentunya Pak ya, dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Luar biasa Ibu dalam hal pengambilan keputusannya begitu ya. Nah, selama ini kan dalam pengambilan keputusan gitu ya, pasti adalah seseorang atau faktor-faktor lain gitu yang menjadi pendukung Ibu dalam mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Kira-kira seperti apa Bu? Iya Pak. Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus Pak. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah ya Pak ya sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Baik, luar biasa Ibu sharing kita kali ini gitu ya. Nah, yang terakhir Ibu, dari sekian banyak tadi yang Ibu sampaikan gitu, kemudian apa sih pembelajaran yang dapat Ibu petik gitu ya selama ini dalam hal pengambilan keputusan? Ya, Pak. Pembelajaran yang bisa dipetik ya Pak. Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika Pak ya, dilema etika adalah satu Pak, kita bisa memahami konteks permasalahan. Keduanya, koordinasi dan komunikasi sangat penting. Artinya sangat penting adanya karena selain untuk menjaga harmonisasi di lingkungan kerja kita, juga untuk memperbanyak referensi tentunya ya Pak ya. Mungkin itu Pak. Luar biasa Ibu sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin nanti ke depan saya akan lebih banyak belajar kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan juga Ibu. Saya juga tentunya banyak belajar. Terima kasih jadi narasumber. Cuma kalau jawabannya kurang berkenan gitu, kurang lengkap, mohon maaf Pak. Sama-sama Ibu, kita saling sharing aja gitu. Terima kasih Ibu sebelumnya Sama-sama Bapak sudah menyempatkan waktu bersama saya gitu ya. Ya. Baik teman-teman,
Demikian wawancara saya dengan narasumber yang kedua dengan Ibu Haji Umi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Ilir. Semoga dari sharing kami tadi bisa menjadi referensi atau menjadi motivasi buat kita semua dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua kepala sekolah sudah kita mintai sharing berkaitan dengan pengambilan keputusan menggunakan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, setelah saya mewawancarai dua orang kepala sekolah tersebut, saya membuat refleksi. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang saya dapat ketika saya melakukan wawancara dengan dua orang kepala sekolah tersebut. Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan, para kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan yang pertama melakukan identifikasi masalah, kemudian yang kedua melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Kemudian yang ketiga, membuat sebuah keputusan yang berpihak pada siswa, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif dan meminimalisir potensi negatif. Kemudian hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun tidak semua langkah tersebut dilakukan secara runut dan ada langkah yang tidak dilakukan seperti pengujian benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Kemudian yang selanjutnya, dari hasil wawancara antar dua kepala sekolah tersebut ada yang menonjol, kemudian ada persamaan dan perbedaan. Nah, dari hasil wawancara yang saya lakukan tadi, ada persamaan. Yang pertama, persamaannya sama-sama melakukan identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data-data. Yang kedua, melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian perbedaan dari kedua kepala sekolah tersebut, yang pertama, kepala sekolah pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab. Kemudian kepala sekolah yang kedua, perbedaannya lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan. Kemudian rencana ke depan para pemimpin dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Yang pertama, rencana kedepannya para pemimpin tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun didikan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi dilema. Kemudian cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran atau masukan dari pihak lain yang terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang akan saya lakukan dalam menerapkan pengambilan keputusan ke depannya, baik itu pada murid ataupun pada rekan sejawat, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan murid maupun ketika ada kolega guru atau rekan sejawat yang menemui masalah dilema etika. Saya akan menawarkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan 9 langkah dan keputusan yang telah saya pelajari. Mungkin demikian hasil dari refleksi saya terkait dengan wawancara dua orang kepala sekolah yang telah saya wawancarai. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.